Pernahkah kamu ketika bangun tidur sudah merasakan sesak? Seperti ada beban yang langsung datang. Kamu cemas tentang hari yang akan datang, pekerjaan yang menumpuk, dan perasaan tidak pernah cukup yang datang begitu saja tanpa kita minta. Lalu kamu langsung cek handphone, mencari notifikasi, dan bahkan tanpa kamu sadari, hari itu sudah terasa berat, padahal baru dimulai. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang merasakan ini setiap pagi. Dan tahukah kamu bahwa sejak ribuan tahun lalu, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, merasakan hal yang sama, yang membuat beliau menulis Meditations, buku berisi pemikiran tentang kehidupan dan cara menghadapi kecemasan. Kenapa catatannya masih relevan untuk kita hingga saat ini? Karena Marcus punya rahasia untuk menghentikan kecemasan. Sebuah cara berpikir yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Sebelum kita membahas rahasia tersebut, mari kita pikirkan dulu. Apa yang menyebabkan kecemasanmu pagi ini? Bukankah itu datang dari ketidakpastian? Hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi tetap kita takutkan. Kecemasan muncul karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Disinilah stoikisme masuk. Filsafat ini mengajarkan kita untuk merespons hidup dengan lebih tenang. Bukan menghindari masalah, tetapi mengubah cara kita melihatnya. Jadi bagaimana stoikisme bisa membantu kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk memulai hari dengan lebih tenang, meski kehidupan selalu penuh dengan ketidakpastian? Mari kita bahas 3 cara stoikisme untuk mengatasi kecemasan tersebut. Cara yang terbukti efektif untuk membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Tapi sebelum itu, mari kita pahami lebih dulu, apa yang menyebabkan kecemasan itu muncul begitu kuat di pagi hari. Kita akan cari tahu jawabannya, dan percayalah, ada cara untuk mengatasinya. Ini bukan teori, tetapi praktik yang bisa langsung kamu coba. Jadi, siapkah kamu untuk mengubah cara memandang hari-harimu yang penuh kecemasan? Ayo kita mulai. Kamu pernah merasa bahwa pagi itu seperti beban berat yang sudah menunggu sebelum kita membuka mata? Tak peduli berapa banyak tidur yang kita dapatkan, kenapa rasa cemas itu bisa datang begitu kuat, bahkan sebelum kita benar-benar memulai hari. Pikiranmu seperti mesin yang langsung aktif begitu kamu membuka mata. Ratusan pertanyaan, ketakutan, dan kekhawatiran menghampiri dengan begitu cepat. Pekerjaan yang belum selesai, masalah yang belum ditemukan solusinya, dan perasaan bahwa segala sesuatunya bisa berubah buruk dalam sekejap. Lalu, ketika kita coba menyelesaikan semuanya dalam pikiran kita, apa yang terjadi? Justru kita merasa semakin cemas dan semakin terjebak. Nah, sebenarnya ada alasan kenapa kita merasakannya. Otak kita, secara alami, berada dalam apa yang disebut sebagai survival mode atau mode berbahan hidup. Ini adalah cara otak kita melindungi diri. Otak kita terus-menerus mencari potensi bahaya di sekitar kita, mencari ancaman, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Proses ini dilakukan begitu cepat dan otomatis, tanpa kita sadari. Tapi ada satu hal yang seringkali kita lupakan dalam proses ini. Kita tidak selalu berada dalam bahaya yang nyata. Kita seringkali merasa cemas bukan karena ada ancaman fisik yang jelas, tapi karena kita menciptakan ancaman tersebut dalam pikiran kita sendiri. Otak kita yang terlatih untuk selalu siaga, mulai menilai hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menganggap semua hal yang belum kita ketahui atau yang belum pasti, seolah-olah itu adalah ancaman yang harus segera dihadapi. Masalahnya, kita seringkali cemas tentang hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali kita, seperti cuaca yang tidak menentu, bagaimana rapat akan berlangsung, atau bagaimana orang lain akan menilai kita. Semua itu ada di luar kendali kita, tetapi kita merasa seperti harus mengendalikan semuanya. Ini adalah inti dari kecemasan kita. Bukan karena hari itu akan buruk atau penuh tantangan, tetapi karena kita terus-menerus berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Kita menilai hari itu berdasarkan ketakutan dan kecemasan yang kita ciptakan sendiri, alih-alih menerima kenyataan apa adanya. Menurut stoicisme, kecemasan ini terjadi ketika kita salah menilai apa yang benar-benar ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita ingin mengontrol hasil, reaksi orang lain, atau bahkan keadaan yang tidak bisa kita ubah. Dan semakin kita mencoba mengontrol hal-hal tersebut, semakin besar rasa cemas yang kita rasakan. Jadi, kita mulai menyadari sesuatu yang penting di sini.
Kecemasan bukan disebabkan oleh hal-hal yang ada di luar sana. Itu disebabkan oleh penilaian kita terhadap hal-hal yang kita anggap penting dan perlu dikendalikan. Kita cemas bukan karena hari itu akan penuh dengan masalah besar, tetapi karena kita merasa bahwa kita harus bisa mengendalikan semua hal yang belum tentu bisa kita atur. Dan disinilah stoicisme memberikan panduan yang sangat berharga. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk mengenali perbedaan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dan ketika kita mulai memahami hal ini, kecemasan yang kita rasakan bisa berkurang dengan sendirinya. Tapi, bagaimana cara praktisnya? Bagaimana kita bisa mulai mengubah cara kita melihat kecemasan ini? Disinilah konsep stoik pertama yang sangat penting masuk, premeditatio malorum. Mari kita bahas lebih lanjut tentang ini, dan bagaimana konsep ini bisa membantu kita mengatasi kecemasan yang datang begitu cepat di pagi hari. Ada satu konsep dari stoikisme yang seringkali terasa tidak biasa bagi banyak orang, tapi sangat powerful, yaitu premeditatio malorum, atau yang bisa kita sebut dengan visualisasi negatif. Terbayangkan, biasanya kita diajarkan untuk berpikir positif dan memvisualisasikan hal-hal baik yang akan terjadi. Tapi justru dalam stoikisme, visualisasi negatif ini bukanlah tentang pesimisme, melainkan cara untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan dengan lebih bijak. Bayangkan ini, kamu bangun pagi dan dalam pikiranmu mulai muncul segala kekhawatiran, rapat yang menegangkan, pesan yang belum dibalas, pekerjaan yang masih menumpuk. Biasanya kita akan mencoba menghindari semua itu dan berharap yang terbaik. Tapi dalam stoikisme, mereka mengajarkan kita untuk melawan ketakutan dengan cara yang berlawanan. Alih-alih mencoba menghindarinya, kita justru diundang untuk membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Kenapa? Karena dengan membayangkan kegagalan, kekecewaan, atau masalah yang datang, kita tidak akan terkejut atau merasa lebih berat saat hal tersebut benar-benar terjadi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang terkenal dengan filsafat stoiknya, menulis dalam Meditations, "Pagi ini, katakan pada dirimu, orang yang aku temui hari ini mungkin akan menyebalkan, tidak tahu terima kasih, dan sombong." Apa maksudnya? Dengan membayangkan kemungkinan buruk, misalnya orang-orang yang mungkin tidak sopan atau keadaan yang tak terduga, kita sudah siap untuk menghadapinya. Dan hal yang luar biasa adalah, ketika kita siap untuk menghadapi hal buruk tersebut, kenyataan yang datang seringkali tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita bisa lebih tenang, lebih terkontrol, dan lebih siap menghadapi segala rintangan yang datang. Tidak hanya itu, visualisasi negatif ini juga membuat kita menghargai apa yang kita miliki. Misalnya, bayangkan juga kita menghadapi masalah besar atau kehilangan. Kita seringkali merasa cemas akan sesuatu yang belum pasti, tetapi dengan latihan visualisasi ini, kita menjadi lebih siap untuk menerima kenyataan. Jika sesuatu yang buruk memang terjadi, kita tidak akan terkejut, dan kita bisa menghadapi hal tersebut dengan lebih tenang, dengan pemahaman bahwa itu adalah bagian dari kehidupan. Bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang bisa kita hadapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Jadi, bukannya membuat kita lebih pesimis, premeditatio malorum justru membantu kita mengelola kecemasan dengan lebih baik. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan segala kemungkinan bisa terjadi, kita menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi apapun yang datang. Inilah cara stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kecemasan sebagai bagian dari kehidupan, bukan ancaman yang harus kita hindari. Sekarang, mari kita lanjut ke konsep stoikisme yang kedua, yaitu dikotomi kendali. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam stoikisme, yang mengajarkan kita untuk memisahkan dengan jelas antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang di luar kendali kita. Pernahkah kamu merasa cemas tentang sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol? Misalnya, cuaca buruk yang merusak rencana perjalananmu, atau hasil rapat yang tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin ada seseorang yang kamu harapkan untuk memberikan respons positif, tapi malah sebaliknya. Kebanyakan dari kita merasa cemas karena mencoba mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengatur cuaca, kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Kita bahkan tidak bisa memastikan bahwa segala hal yang kita rencanakan akan berjalan sesuai keinginan. Tapi, stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah cara kita memandang hal tersebut. Pertama-tama, buatlah 2 kolom. Satu untuk hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan satu lagi untuk hal-hal yang tidak kita kendalikan. Di kolom pertama, tuliskan segala sesuatu yang bisa kamu kontrol. Usaha yang kamu lakukan,
persiapan yang kamu buat, bagaimana kamu merespons situasi, dan bagaimana kamu memilih untuk berpikir tentang kejadian-kejadian dalam hidupmu. Di kolom kedua, tuliskan segala sesuatu yang tidak ada dalam kendali kita. Cuaca, orang lain, hasil akhir dari pekerjaan atau rapat, atau bahkan hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Dengan cara ini, kamu akan mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita cemaskan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meresponsnya. Dan dengan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, kita bisa melepaskan perasaan cemas tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespons kenyataan tersebut. Ketika kita belajar menerima hal ini, kita akan merasa lebih tenang, lebih berdaya, dan tidak lagi terjebak dalam kecemasan yang datang dari hal-hal di luar kontrol kita. Untuk mempraktikannya, setiap pagi cobalah untuk menulis 2 kolom tersebut. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah membedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Ini akan membantumu untuk melepaskan kecemasan yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kamu. Konsep terakhir yang akan kita bahas adalah amor fati, atau mencintai takdir. Ini adalah filosofi yang sangat kuat dari Stoikisme. Amor fati mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima takdir, tetapi untuk mencintainya. Untuk benar-benar menerima segala sesuatu yang datang dalam hidup kita, baik itu tantangan, kegagalan, atau hambatan. Bahkan, kita diajarkan untuk mencintai kesulitan itu, karena dari situlah kita akan tumbuh dan berkembang. Ketika kamu menghadapi hambatan atau kesulitan, apakah kamu merasa frustrasi atau bahkan marah pada keadaan? Atau apakah kamu bisa melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh? Stoikisme mengajarkan kita bahwa setiap hal yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari takdir kita yang harus kita terima. Tapi lebih dari itu, kita diajak untuk mencintainya. Kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Terkadang, kita menghadapi masalah yang membuat kita merasa terpuruk atau tidak berdaya. Tapi dengan amor fati, kita diajarkan untuk melihat masalah itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menguji ketahanan kita, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Apapun yang terjadi, terimalah itu dengan lapang dada. Takdir itu adalah bagian dari kehidupan, dan kita adalah bagian dari takdir itu." Artinya, setiap kejadian, baik itu menyenangkan atau mengecewakan, adalah bagian dari perjalanan kita, dan kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari proses menuju pertumbuhan dan kebijaksanaan. Amor fati bukanlah tentang pasrah atau hanya menerima apa adanya. Ini adalah tentang cinta. Mencintai setiap momen, setiap rintangan, dan setiap tantangan yang datang. Ketika kita mencintai takdir kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi. Kita tidak lagi mengeluh atau melawan, tapi kita belajar untuk beradaptasi dan berkembang. Jadi, mari kita mulai melihat setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap hal yang tidak berjalan sesuai rencana sebagai bagian dari perjalanan kita. Dengan cara ini, kita akan mulai mencintai takdir kita, tidak hanya menerima, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan ketiga konsep ini, premeditatio malorum, dikotomi kendali, dan amor fati, kita tidak hanya bisa mengurangi kecemasan kita, tetapi juga menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah cara kita melihat hidup, dan dengan itu, mengubah cara kita merasakan hidup. Kecemasan di pagi hari seringkali bukan karena hal-hal yang nyata, melainkan karena cara kita melihat dunia, cara kita menilai apa yang akan terjadi. Seperti yang kita bahas tadi, kita cemas bukan karena hari itu pasti akan buruk, tetapi karena kita berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kecemasan itu muncul ketika kita lupa bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Bagaimana kita memilih untuk meresapi setiap momen dan beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Dengan stoicisme,
Kita diajarkan untuk menerima kenyataan ini. Dan lebih dari itu, untuk mencintai setiap bagian dari takdir yang kita hadapi. Premeditatio malorum, visualisasi negatif, mengajak kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi agar kita tidak terkejut saat hal tersebut benar-benar datang. Kita mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, dan ketika hal buruk terjadi, kita sudah siap menghadapi dengan kepala dingin, tanpa cemas berlebihan. Lalu ada dikotomi kendali yang mengajarkan kita untuk memisahkan dengan jelas apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Dengan ini, kita dapat melepaskan kecemasan tentang hal-hal yang tak bisa kita ubah dan fokus hanya pada apa yang benar-benar berada dalam kendali kita, usaha kita, respons kita, dan keputusan kita. Dan yang tak kalah penting adalah amor fati, yang mengajar kita untuk mencintai takdir, untuk melihat setiap tantangan, setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai beban yang harus ditanggung. Kecemasan kita adalah tanda bahwa kita lupa untuk berada di saat ini. Kita terlalu khawatir tentang apa yang belum terjadi, dan seringkali itu membuat kita terjebak dalam ketakutan yang sebenarnya tidak ada. Padahal, hidup ini hanya ada di saat ini. Waktu sekarang adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, hari ini, mari kita ambil langkah kecil untuk mengubah cara kita merespons hidup. Mari kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa kita memiliki kendali atas satu hal yang paling penting, pikiran kita sendiri. Kita bisa memilih untuk melepaskan kecemasan itu dan menggantikannya dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada. Kalau video ini membantu kamu merasa lebih tenang, lebih siap untuk menghadapi hari dengan lebih bijaksana, yuk klik like dan subscribe di bawah. Bantu kami untuk terus membagikan konten yang bisa membantu lebih banyak orang meraih ketenangan dalam hidup. Tulis di kolom komentar, saya memegang kendali atas pikiran saya sebagai komitmenmu hari ini. Komitmen untuk menghadapi kecemasan dengan cara yang lebih bijaksana, untuk melihat dunia dengan mata stoik, dan untuk hidup lebih tenang setiap harinya. Ingat, hidup ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kendalikan diri, tenangkan hati. Halo semua, jika kamu sampai pada bagian ini, berarti kamu sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, dan kalau kamu merasa isi dari video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman kamu. Sampai jumpa lagi.